Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahnu Fikrah, NPM A1L0186065 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu semester 6B. Nah, pembuatan video ini dimaksudkan untuk pemenuhan UTS mata kuliah BK Keluarga. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor di dalam kehidupan sekolah. Konseling keluarga diperlukan oleh konselor di dalam kehidupan sekolah karena untuk membantu anak mengatasi masalah pribadi dan berhasil di dalam sekolahnya. Masalah keluarga seperti perselisihan atau perselisihan perkawinan, kesulitan keuangan, pelecehan, dan penelantaran anak, serta keterampilan pengasuhan yang buruk dikaitkan dengan berbagai macam masalah anak. Misalnya, kenakalan, depresi, upaya bunuh diri, dan masih banyak lagi. Masalah keluarga ini dapat berdampak negatif pada pembelajaran dan perilaku sekolah anak. Itulah mengapa konseling keluarga diperlukan oleh konselor dalam kehidupan sekolah agar dapat membantu siswa yang mengalami masalah di rumah. Karena sebagian besar kenakalan remaja yang timbul di sekolah seperti perkelahian, bullying, tawuran, mungkin masih banyak lagi yang lain. Nah, itu bisa disebabkan oleh lingkungan keluarga, sehingga anak menjadi sering mengalami masalah di sekolahnya. Next, pertanyaan kedua, jelaskan definisi dari perkawinan dan keluarga. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan, yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Nah, keluarga, kalau keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tidak akan ada masyarakat jika tidak ada keluarga. Nah, di sini dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa keluarga. Nah, next pertanyaan ketiga, dalam menghadapi era globalisasi, peran bimbingan dan konseling keluarga, khususnya di Indonesia, cenderung sangat dibutuhkan baik dalam setting sekolah maupun masyarakat. Nah, pertanyaan yang A, kemukakan alasan berdasarkan referensi yang Anda temukan, baik melalui buku maupun internet. Jadi peran bimbingan konseling keluarga dalam setting sekolah maupun masyarakat yaitu untuk membantu setiap anggota dalam sebuah keluarga untuk mencapai perkembangan yang sehat di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, agar anggota keluarga dapat membuat perencanaan dalam membenahi diri ke arah yang lebih baik dan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, bagian B, kemukakan pula beberapa kemungkinan yang menjadi hambatan terselenggaranya konseling keluarga, baik ditinjau dari pihak konselor maupun keluarga sebagai sistem. Nah, hambatannya yaitu tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling karena mereka menganggap tidak berkepentingan dengan usaha ini atau karena alasan kesibukan dan lain-lain. Ada anggota keluarga yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan sikapnya secara terbuka di hadapan anggota keluarga. Ini juga menjadi hambatan dalam melakukan konseling keluarga. Nah, padahal konseling ini membutuhkan keterbukaan dan saling kepercayaan satu dengan yang lainnya. Nah, pertanyaan yang keempat, jelaskan teori konseling pendekatan psikoanalisis beserta dengan contohnya. Teori pendekatan psikoanalisis ini dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dia mengemukakan pandangannya bahwa struktur kejiwaan manusia sebagian besar terdiri dari alam ketidaksadaran. Alam kesadaran dapat diumpamakan puncak gunung es yang muncul di tengah laut, sedangkan sebagian besar gunung es yang terbenam itu adalah alam ketidaksadaran manusia. Struktur kepribadian menurut Freud sendiri terdiri dari id, ego, dan superego. Nah, contoh kasusnya, sebut saja namanya Intan. Intan ini berusia 15 tahun, yang sekarang duduk di salah satu SMP di sekolah favorit. Nah, dia bercerita tentang tingkah laku aneh teman dekatnya yang bernama Ara, yang dia kenal sejak masuk sekolah pertama. Dia bercerita bahwa setiap mendengar kata paman, Ara ini berteriak histeris seperti orang ketakutan dan membanting benda-benda yang ada di dekatnya. Hal ini terjadi sudah sejak lama, saat pertama kali Intan mengenal Ara, sehingga Intan ini merasa khawatir tentang perilaku yang ada dalam diri Ara ini.
Kemudian konselor sekolah memanggil Ara untuk datang di ruangannya. Setelah ditelusuri, dicari tahu penyebabnya apa, ternyata Ara ini menceritakan masa lalunya saat berusia 7 tahun, ia pernah mengalami trauma diperkosa oleh pamannya, sehingga Ara sangat membenci pamannya dan ia berusaha melupakan kejadiannya. Nah, kemudian langsung ke pertanyaan kelima. Jelaskan teori terapi Gestalt dan teori behavioral beserta dengan contoh analisis kasusnya. Nah, teori terapi Gestalt adalah terletak pada bagaimana keadaan konseli sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Nah, intinya adalah konselor mendorong klien untuk mengutarakan perasaannya atau flashback. Nah, contoh, seorang perempuan yang beranggapan bahwa seorang laki-laki itu tidak baik, semua laki-laki itu sama, selalu menyakiti dan bersikap kasar. Ternyata diketahui bahwa pada masa lalunya, ia mengalami perlakuan yang buruk dari ayahnya. Sewaktu SD, ia sering dipukul dan diperlakukan dengan kasar. Nah, di sini klien ini akan dibantu menyadari bahwa perilakunya tidak produktif dan kemudian mencari perilaku yang lebih produktif. Nah, pendekatan Gestalt ini akan memfasilitasi untuk menunjukkan situasi yang terjadi saat ini. Nah, kemudian terapi behavioral. Nah, teori terapi behavioral adalah sebuah teori yang membahas tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Pengalaman dan pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka. Nah, contoh, misalnya siswa X kelas 2 SMA. Nah, sekolah X ini terkenal sekolah yang dihuni oleh orang-orang yang kaya dan biaya masuk di sekolahnya pun cukup mahal. Padahal X berasal dari keluarga yang tergolong menengah ke bawah. Nah, awalnya memang keluarga tidak memperbolehkan X bersekolah di SMA tersebut karena keluarga takut bila X terpengaruh gaya hidup teman-temannya yang selalu mewah. Nah, X adalah anak yang pintar sehingga X mendapatkan beasiswa di SMA-nya dengan bujukan si X ini tadi, akhirnya keluarga setuju untuk X di sekolah itu. Nah, setelah beberapa lama bersekolah di SMA itu, si X ini seperti mengalami diskriminasi karena gaya hidup teman-temannya yang mewah, sehingga X takut bermain dengan teman-temannya karena tidak mempunyai uang untuk bermain dengan mereka. Nah, pada akhirnya X merasa dijauhi oleh teman-temannya, merasakan kesepian dan sendiri karena gaya hidup X yang sederhana. Tanpa berpikir panjang, si X berusaha meniru gaya hidup mereka agar merasa diakui oleh teman-temannya dengan cara mencuri uang orang tuanya. Nah, di sini X hanya butuh pengakuan gitu agar diakui. Nah, si X ini dari uang curiannya tadi membeli barang-barang bermerek dengan berbohong meminta uang yang akan dipakai untuk membeli buku. Si X merasa asyik dengan kehidupannya sekarang sehingga prestasi belajar X pun jatuh dan nilai-nilai X menjadi jelek. Ia kurang fokus dalam pelajarannya. X mulai sadar dan gelisah dengan perilakunya tersebut sehingga X mendatangi konselor sekolah dan bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan UTS mata kuliah BK Keluarga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.